Pernah melihat es batu mencair? Pernah bermain ayunan? Yuk kita belajar bersama. Zat atau materi adalah semua benda yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya buku, botol, udara, dan meja. Kalau benda itu bisa dilihat atau dirasakan keberadaannya, berarti itu termasuk zat. Jenis-jenis zat. Zat padat. Zat padat memiliki bentuk dan volume tetap. Bentuknya tidak mudah berubah. Contohnya batu, buku, meja. Kalau buku dipindahkan ke kotak atau tas, bentuknya tetap sama. Zat cair. Zat cair bentuknya mengikuti wadahnya, tetapi volumenya tetap. Contohnya air, sirup, minyak, dan susu. Kalau air dimasukkan ke gelas, bentuknya seperti gelas. Kalau dimasukkan botol, bentuknya seperti botol. Zat gas. Zat gas bentuk dan volumenya tidak tetap. Gas bisa bergerak bebas ke segala arah. Contohnya, udara, asap rokok, uap air, dan gas. Makanya bau parfum bisa menyebar ke seluruh ruangan. Perubahan wujud zat. Zat juga bisa berubah wujud karena suhu panas atau dingin. A. Mencair. Perubahan wujud zat padat menjadi cair disebut mencair. Disebabkan oleh penyerapan. 3. Mentega dipanaskan akan mencair. Contohnya lilin yang meleleh, coklat, jelly, dan es batu. B. Membeku. Perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut membeku. Proses tersebut akibat dari pelepasan kalor ke lingkungan. Freezer lama-kelamaan akan membeku menjadi es batu es balok. 2. Agar-agar masak yang berwujud cair, jika dibiarkan lama-kelamaan akan membeku. 3. Minyak goreng menjadi padat saat udara dingin. Contohnya agar-agar, es batu, dan minyak. C. Menguap. Perubahan wujud zat gas menjadi cair menjadi gas disebut menguap. Pada saat tersebut, zat memerlukan energi kalor. 1. Bensin, spiritus, dan solar yang dibiarkan di udara terbuka kelamaan akan habis karena menguap menjadi gas. 2. Baju basah yang dijemur lama-kelamaan menjadi kering karena air menguap. 3. Minyak wangi yang disemprotkan ke pakaian lama-kelamaan. Baunya tidak harum lagi karena minyak wangi menguap. Contohnya, baju yang dijemur, bensin, dan parfum. D. Menyublim. Perubahan wujud zat padat menjadi gas disebut menyublim saat menyublim zat memerlukan energi kalor. 1. Es kering yang dibiarkan di tempat terbuka akan habis menjadi gas. 2. Kapur barus yang diletakkan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Kara. 3. Lubang knalpot menjadi kotor dan berwarna hitam karena gas. CO2 yang dikeluarkan menjadi padat. Contohnya asap mobil dan es batu. D. Mengembun. Perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut membeku saat terjadi pengembunan zat pelepasan energi kalor. 1. Dinding luar gelas basah apabila gelas berisi es. 2. Titik-titik air di dedaunan pada pagi hari. 3. Bagian dalam gajah ambil ikut basah saat mobil dikendarai dan kehujanan. 4. Berubahnya awan menjadi titik-titik air hujan. Contohnya, titik-titik air di dedaunan, awan yang menjadi hujan, dan titik-titik pada gelas. F. Mengkristal. Perubahan wujud zat gas menjadi padat pada saat pengkristalan zat melepaskan energi kalor. 1. Salju. 2. Gas yang didinginkan. Contohnya ada kristal salju.
Penerapan sifat zat dalam kehidupan. Teman-teman, ternyata sifat zat sangat membantu kegiatan kita setiap hari loh. Mulai dari memasak, mencuci, sampai bermain musik, semuanya berhubungan dengan sifat zat. Contoh pemanfaatan. Pemanfaatan air digunakan untuk minum, mandi, dan mencuci. Gas LPG digunakan untuk memasak. Besi digunakan membuat kendaraan dan jembatan. Plastik digunakan untuk membuat botol dan mainan. Satu, kayu digunakan membuat meja dan kursi. 2. Karet digunakan membuat ban kendaraan. 3. Udara digunakan untuk bernapas. Dan masih banyak lagi. Oke, setelah kita mempelajari tentang sifat-sifat dan perubahan pada zat, selanjutnya kita akan belajar tentang getaran. Apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik yang terjadi secara teratur melalui titik keseimbangan. Contohnya ayunan yang didorong, senar gitar yang dipetik, handphone yang bergetar, dan lonceng yang dibunyikan. Besaran dalam getaran. 1. Frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam setiap satuan waktu tertentu. Satuan frekuensi adalah hertz atau getaran per detik. Contoh, jika sebuah ayunan melakukan 10 getaran dalam 2 detik, maka frekuensinya adalah 5 Hz. 2. Periode. Periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu kali getaran penuh. Satuannya adalah detik. Contoh, jika sebuah ayunan memerlukan waktu 2 detik untuk satu kali gerakan maju mundur lengkap, maka periodenya adalah 2 detik. 3. Simpangan. Simpangan adalah jarak antara posisi benda yang bergetar dengan titik keseimbangannya pada suatu benda. Satuan internasionalnya adalah meter. Contoh, saat ayunan bergerak ke kanan sejauh 10 cm dari posisi tengahnya, maka simpangannya adalah 10 cm. 4. Amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum atau simpangan paling jauh dari titik keseimbangan. Satuannya adalah meter. Contoh, jika ayunan bergerak paling jauh 20 cm ke kiri dan 20 cm ke kanan dan titik tengah, maka amplitudonya adalah 20 cm. Rumus getaran. Periode getaran waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran, T sama dengan T per N. Frekuensi getaran, banyak getaran yang terjadi tiap satu satuan waktu, F sama dengan M per T. Hubungan periode dengan frekuensi F sama dengan 1 per T. Keterangan. T, periode. F, frekuensi. T, selang waktu. N, jumlah getaran. Jenis-jenis getaran. 1. Getaran mekanis dan getaran non-mekanis. A. Getaran mekanis. Getaran mekanis adalah getaran yang terjadi karena adanya gerakan suatu benda secara bolak-balik. Contoh, ayunan di taman bermain. Gas yang ditarik lalu dilepaskan. B. Getaran non-mekanis. Getaran dan mekanis adalah getaran yang tidak melibatkan perpindahan massa benda tetapi terjadi karena perubahan berulang suatu besaran fisika. Contoh, gelombang radio, gelombang cahaya. 2. Getaran bebas dan getaran paksa. Getaran bebas adalah getaran yang terjadi tanpa adanya gaya luar yang bekerja terus-menerus. Contoh, pegas yang ditarik lalu dilepas, bandul yang ditarik lalu dilepaskan. Getaran paksa adalah getaran yang terjadi karena adanya gaya luar yang diberikan secara terus-menerus dan teratur. Contoh, ayunan yang terus didorong, mesin kendaraan yang bekerja. 3. Getaran teredam dan getaran tak teredam. A. Getaran teredam.
Getaran teredam adalah getaran yang amplitudonya semakin kecil karena adanya gesekan atau hambatan. Contoh, ayunan yang lama-kelamaan berhenti, pegas yang akhirnya diam. B. Getaran tak terendam. Getaran tak terendam adalah getaran yang amplitudonya tetap karena tidak dipengaruhi gesekan atau hambatan. Contoh, ayunan yang terus bergerak dengan amplitudo tetap dalam kondisi ideal, bekas di ruang tanpa gesekan. Faktor-faktor yang mempengaruhi getaran. Getaran bisa dipengaruhi beberapa hal. 1. Besar dorongan sama dengan semakin kuat dorongan, semakin besar getaran. 2. Panjang tali ayunan sama dengan sesemakin panjang tali, semakin lambat getarannya. 3. Berat benda sama dengan benda yang lebih berat, biasanya lebih sulit bergetar. 4. Gesekan udara sama dengan membuat getaran lama-kelamaan berhenti. Manfaat getaran. Manfaat getaran dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghasilkan bunyi untuk komunikasi. 2. Digunakan pada alat musik. 3. Membantu mendeteksi gempa bumi. 4. Digunakan dalam teknologi. Kesimpulan, sifat-sifat zat dan getaran merupakan konsep IPA yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Zat terdiri dari zat padat, cair, dan gas yang memiliki sifat serta perubahan wujud yang berbeda. Sementara itu, getaran adalah gerakan bolak-balik yang memiliki besaran, faktor yang mempengaruhi, dan berbagai manfaat. Dengan memahami kedua materi ini, kita dapat menjelaskan berbagai peristiwa di sekitar kita serta mengetahui penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.